Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Elvida, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormati Pak Nasir, ya, tim SIM PKB yang nanti akan menjelaskan tentang teknis bagaimana melakukan simulasi mengajar. Kemudian ada Mas Andi Steven, ya, nanti juga bisa berkoordinasi tentang bagaimana simulasi mengajar dan wawancara itu dilakukan. Ada Bu Anita Futur, kemudian ada Pak Otong Kusnadi, Mbak Rita, kemudian juga ada Mas Avandi. Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan, yaitu nikmat sehat. Dan saya doakan Bapak Ibu sekalian calon pengajar praktek selalu dalam keadaan sehat ya walafiat. Bapak Ibu, kita adakan briefing kali ini ya untuk juga memberikan informasi kepada calon pengajar praktek angkatan yang keempat. Nah, angkatan keempat ini sasarannya adalah 160 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang termasuk sekarang bahkan merupakan bagian dari calon pendidikan guru penggerak. Nah, pendidikan ini rencana akan dilaksanakan mulai bulan Oktober tahun 2021 sampai Agustus tahun 2022. Cukup panjang pendidikan ini Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu ini perlu komitmen dari Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar praktek yang akan mendampingi, memfasilitasi calon guru penggerak selama 9 bulan. Bahkan karena ini menyeberang tahun, itu lebih dari 9 bulan, tapi biasanya kita melaksanakan di tahun 2021 itu selama 2 bulan, kalau nanti dilaksanakan Oktober, berarti Oktober, November. Kalaupun geser nanti pertengahan Oktober, artinya nanti masuknya pertengahan Desember. Itu setelah itu Bapak Ibu sekalian akan istirahat, ya istirahat karena ini hubungannya dengan penganggaran pemerintah yang di tahun anggaran itu biasanya tanggal 15 Desember itu tutup tahun anggaran. Nah, akan dimulai lagi itu tahun 2002 dan itu di awal tahun biasanya dilakukan di bulan Februari. Kita tidak bisa menjalankan di bulan Januari karena biasanya anggaran itu turun paling cepat itu bulan Februari. Oleh karena itu, setelah Februari, artinya Bapak Ibu sekalian berlanjut nanti sampai bulan Agustus tahun 2022. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saat ini, ya teman-teman ini yang mengikuti simulasi mengajar dan wawancara direncanakan ya ini 2.206 dari beberapa yang sudah kita seleksi mulai dari verifikasi dan validasi data ya, kemudian juga IC, sehingga ini Bapak Ibu sekalian sudah masuk tahap yang kedua ya, masuk seleksi tahap yang kedua. Sasaran kita adalah 1.600 calon. 1.600 calon. Jadi dari 2.206 diharapkan nanti ada 1.600. Apakah nanti hasilnya
tetap ditekan sampai 1.600, tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalaupun mendapat 1.500, kalau mendapat nanti 1.400, kita akan mendapat sedapat mungkin yang memenuhi standar. Jadi standarnya ya, kita tidak akan menurunkan standar, tapi kita memang berharap mendapatkan 1.600. Karena kalau 1.600, Bapak Ibu sekalian, masing-masing pengajar praktek akan mendampingi 5 calon guru penggerak di wilayah sasaran masing-masing. Nah, 5 masing-masing 5. Jadi rata-rata kalau 1.600 kali 5 itu ada 8.000 calon guru penggerak di angkatan yang keempat. Itu yang angkatan keempat. Memang angkatan keempat ini luar biasa ya kenaikannya dari angkatan yang ketiga itu 2.800, angkatan keempat sebanyak 8.000 itu. Nah, Bapak Ibu, kemarin banyak pertanyaan nanti akan dijelaskan karena kami tahu bahwa Bapak Ibu sekalian ada sebagian yang sudah memahami caranya bagaimana melakukan simulasi mengajar. Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat di YouTube ya tata caranya, kemudian caranya masuk SIM PKB, atau bisa juga Bapak Ibu sekalian sudah sharing bersama teman-teman yang lain, terutama dari Bapak Ibu sekalian yang angkatan 1 atau angkatan 2 daerahnya sudah menjadi sasaran. Itu bisa dilakukan, bahkan bisa dilakukan pendampingan pada waktu masuk ke sistem. Tapi ada sebagian besar lagi Bapak Ibu sekalian, ada yang baru mengenal sistem ya, oleh karena itu kita perlu jelaskan, mohon nanti Bapak Ibu sekalian ya menyimak ya, berkonsentrasi, jangan sampai Bapak Ibu sekalian baru saja dijelaskan terus pertanyaannya sama yang dijelaskan itu. Karena beberapa kali kita Pak Nasir, kemudian Mas Andi, ya Bu Anita sudah menjelaskan, baru selesai penjelasan ditanya lagi, gitu kan. Nah, teman-temannya pasti di belakang agak gerundel atau berseloroh, itu sudah dijelaskan berarti nggak nyimak gitu ya. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali karena proses ini akan menentukan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti proses selanjutnya. Hal yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah dibahas lewat SIM PKB oleh Pak Nasir bahwa RPP itu masih bisa diunggah sebelum jadwal simulasi mengajar Bapak Ibu sekalian dilaksanakan. Jadi sebelum jadwal Bapak Ibu ya, jadwal Bapak Ibu bukan jadwalnya temannya gitu kan. Jadwal Bapak Ibu kapan itu, misalnya jadwalnya adalah hari Senin, berarti sebelum hari Senin Bapak Ibu sekalian harus sudah mengupload. Karena apa? Itu sebagai dasar asesor untuk meng-cross-check apa yang ditulis di dalam RPP dan apa yang dilakukan tema pada waktu simulasi mengajar. Nanti hal-hal teknis Bapak Ibu sekalian akan dijelaskan tentu saja ya. Dari 2.206 kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena waktunya terbatas. Karena nanti kalau dibuka terus ya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu nanti tidak akan selesai. Tapi paling tidak ya ada YouTube, kemudian ada surat yang sebenarnya sudah begitu jelas ya menjelaskan apa yang akan dilakukan gitu, terus kriteria atau ketentuan-ketentuan pada waktu simulasi mengajar ya, itu di situ sudah jelas semua. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian bisa belajar ya, bisa belajar dengan temannya, bisa juga dengan istrinya, bisa juga dengan suaminya, bahkan anaknya, karena anak-anak sekarang lebih jago dalam hal literasi IT. Tidak menutup kemungkinan kita bisa belajar dengan siapa saja ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, selamat mengikuti briefing.
Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, briefing persiapan simulasi mengajar dan wawancara pengajar praktek PGP Angkatan yang keempat saya dinyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasiman atas arahan dan motivasinya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan paparan dari tim teknis GTK, yaitu Ibu Anita Wulur. Kepada Ibu Anita Wulur, kami persilakan. Selamat pagi, terima kasih Bu Elvida, yang terhormat Pak Kasiman, Kapolja dari Program Guru Penggerak, dan juga Pak Otong sebagai penanggung jawab dari jalannya briefing ini, dan juga Pak Nasir dari Simpa KB. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan briefing untuk tata cara seleksi, simulasi mengajar, dan wawancara calon pengajar praktik. Saya akan share screen. Untuk share screen-nya masih di disable sepertinya. Ya. Mungkin bisa dijadikan co-host terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan sama-sama melihat tata cara seleksi untuk simulasi mengajar dan wawancara dari calon pengajar praktik. Sebentar, saya akan share screen dulu. Sepertinya belum bisa dari host. Ya, oke. Mas host. Nah, oke. Apakah sudah terlihat di screen? Sudah kelihatan, Bu Anita. Sudah kelihatan, Bu Anita. Terima kasih, Pak Kasim. Tidak. The recording has stopped. Ya. Di awal kita mau menjelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu, sekilas mengenai timeline ya. This meeting is being recorded. Pelaksanaan seleksi tahap 2. Nah, ini kita sudah ada di seleksi tahap 2 ini. Ya, di 1 Juli sampai dengan 17 Juli ya. Kalau ini sudah terlewati seleksinya, dan kita ada pada tahap Bapak Ibu. Seleksi tahap 2 tanggal 1 sampai 7 Juli, lalu untuk wawancaranya sendiri 9 sampai dengan 17 Juli. Lalu di bulan Juli nanti akan ada pengumuman kelulusan calon pengajar praktik, dan Juli sampai September 2021 calon pengajar praktik dan pengajar praktik dari PGP. Petunjuk umum seleksi, simulasi mengajar, dan wawancara. Yang pertama, pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara daring atau online ya Bapak Ibu. Silahkan nanti para calon pengajar praktik disarankan menggunakan browser Chrome. Jadi pastikan di laptop Bapak Ibu menggunakan browser Chrome. Lalu yang kedua, peserta seleksi menyiapkan diri untuk dengan baik ya melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Lalu seleksi simulasi mengajar dan wawancara dilaksanakan secara bertahap. Simulasi mengajar yang akan dilaksanakan terlebih dahulu itu akan mengambil waktu 16 menit. Nanti saya akan jelaskan untuk pembagiannya.
Lalu kandidat akan dijadwalkan kembali untuk seleksi wawancara selama 60 menit. Akan ada 2 asesor nantinya yang akan memberikan nilai untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Lalu peserta seleksi diharapkan hadir 3 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu terburu-buru ya masuk di dalam seleksi simulasi mengajar ataupun wawancaranya. Lalu jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi yaitu SIM PKB. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk melihat SIM PKB-nya untuk melihat jadwal pelaksanaan seleksi. Untuk petunjuk umum seleksi, simulasi mengajar dan wawancara ada beberapa yang perlu kita ketahui. Untuk persiapannya, yaitu ruangan yang kondusif, ya Bapak Ibu, baik dalam pencahayaan dan juga situasi. Upayakan cukup terang ruangan yang Bapak Ibu gunakan dan juga situasinya tidak terlalu berisik begitu ya. Dan seleksi tidak dapat dilakukan dalam perjalanan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sedang dalam perjalanan, mohon mungkin Bapak Ibu bisa menyediakan waktu dan betul-betul fokus terhadap seleksi yang sedang dilakukan, baik di simulasi mengajar maupun wawancara. Lalu perangkat elektronik, laptop, komputer, smartphone yang dilengkapi dengan fitur kamera video dan mikrofon dan terhubung dengan koneksi internet. Nah, penggunaan laptop atau komputer sangat disarankan Bapak Ibu. Jadi supaya bisa lebih fokus dan stabil begitu ya. Jika tersedia, siapkan peralatan pendukung konferensi video seperti pelantang telinga atau handsfree atau headset gitu, supaya untuk bisa mendukung audio yang dikeluarkan. Lalu sambungan internet yang baik. Nah ini bisa dipersiapkan ya Bapak Ibu. Siapkan untuk sambungan cadangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan WiFi di rumah, siapkan cadangan juga untuk tethering di handphone jika WiFi Bapak Ibu sering mengalami gangguan. Lalu akun Google, karena aplikasi Google Meet yang akan digunakan ya Bapak Ibu. Jadi kandidat disarankan melakukan latihan melalui Google Meet. Jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, nah silahkan Bapak Ibu dapat mencoba mengakses tautan Google Meet yang sama. Nah, jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp yang tersedia di aplikasi. Lalu di awal seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Siapkan KTP asli ya Bapak Ibu, dan menunjukkan jika diminta. Lalu kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Nah ini terkait dengan Undang-Undang ITE ya Bapak Ibu. Nomor 11 tahun 2008. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu merekam di handphone begitu ya. Lalu menyebarkannya di YouTube ataupun di sosial media ataupun di WhatsApp. Kita akan masuk ke seleksi simulasi mengajar. Durasinya 16 menit Bapak Ibu. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar itu akan dilakukan secara daring, online ya, dan tanpa dihadiri oleh peserta latih. Namun kandidat mengajar seakan-akan ada peserta latihnya. Jadi Bapak Ibu tidak mengajar share screen seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu mengajar di dalam satu ruangan, seolah-olah itu adalah mengajar secara luring begitu, secara tatap muka, walaupun pesertanya tidak ada. Lalu yang kedua, setiap kandidat diberikan waktu 10 menit untuk memberikan simulasi mengajar. Nah, di akhir
di akhir simulasi mengajar Bapak Ibu akan ada sesi tanya jawab yang akan berkisar 5 sampai dengan 6 menit. Makanya di simulasi mengajar alokasi waktunya adalah 16 menit. Fokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Lalu simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga kandidat tidak melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan media belajarnya bukan secara daring ya Bapak Ibu, tetapi secara luring. Lalu untuk perangkat komputer dan sambungan internet, silakan hal-hal berikut bisa Bapak Ibu siapkan ya, seperti alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, contoh rencana pembelajaran, lalu papan tulis, kertas putih misalnya atau flip chart, alat peraga, spidol, dan lain-lain. Lalu Bapak Ibu meletakkan komputer atau laptop, perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar tidak secara penuh, seluruh badan 70% sampai dengan 80% bisa terlihat ya badan dari Bapak Ibu, dan pelaksanaan simulasi menangkap suara dengan baik. Jadi kandidat diharap berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Lalu berpakaian yang pantas seperti mengajar dengan peserta latih. Contohnya seperti ini Bapak Ibu dalam simulasi mengajar. Jadi tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar adalah seperti gambar berikut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sini sekitar 70% sampai 80% terlihat gambar dari kandidat ya. Jika papan tulis tidak tersedia, kandidat dapat menggunakan kertas kosong ataupun flip chart. Untuk pelaksanaan seleksi simulasi mengajarnya di dalam persiapan, yang pertama, Bapak Ibu silakan untuk menentukan topik sesuai keahlian calon pengajar praktik. Lalu yang kedua, persiapkan rencana pelaksanaan pelatihan RPP ataupun SAP ya, Satuan Acara Pendampingan dari simulasi mengajar. Lalu unggah RPP tersebut di menu seleksi simulasi mengajar. Dan ini adalah wajib Bapak Ibu supaya memberikan gambaran kepada para asesor apa yang Bapak Ibu akan lakukan di dalam simulasi mengajar. Lalu yang ketiga, persiapkan semua perlengkapan seperti laptop, internet, alat bantu pengajaran, dan lain-lain. Jadi pada saat simulasi mengajar, Bapak Ibu sudah siap semuanya. Lalu login ke akun Google, seperti login ke Google Mail atau Gmail, dan login ke SIM PKB, dan cari seleksi simulasi mengajar. Lalu pada tahap pelaksanaannya, silakan Bapak Ibu masuk untuk ke menu seleksi simulasi mengajar. Menu seleksi wawancara juga akan tersedia di sana. Lalu klik tautan Google Meet yang tersedia, dan di situ akan ada 2 asesor, dan silakan tanyakan apakah gambar dapat terlihat dan suara sudah dapat didengar dengan jelas. Lalu jika perlu, asesor akan melakukan verifikasi terhadap kandidat Bapak Ibu. Jadi siapkan data diri Anda seperti nama, alamat sesuai dengan KTP ataupun NIK. Jadi bisa juga KTP-nya diperlihatkan ya Bapak Ibu. Lakukan simulasi mengajar maksimal 10 menit, lalu asesor dapat menghentikan simulasi mengajar jika sudah terpenuhi waktunya. Misalnya sudah 10 menit, asesor dapat menghentikan simulasi mengajar dari Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu memanage waktu dengan baik, sehingga keseluruhan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan itu bisa tercover di dalam 10 menit simulasi mengajarnya.
Lalu setelah simulasi mengajar, jawablah beberapa pertanyaan tambahan yang akan ditanyakan oleh asesor. Setelah itu selesai, tekan tombol leave call di Google Meet kandidat. Nah, perhatian yang untuk lain-lainnya. Yang pertama, silakan Bapak Ibu siapkan RPP yang sederhana yang mencakup tujuan pembelajaran atau pendampingan, lalu langkah-langkah petanya dan pelatihan ya untuk dilakukan 10 menit alokasi waktunya, dan penilaian perencanaan penilaian asesmen dalam pelatihan tersebut atau pendampingan. Lalu CPP melaksanakan simulasi mengajar sesuai bidang keahliannya. Jika calon pengajar praktik akan melaksanakan simulasi mengajar dengan materi bahasa asing atau bahasa daerah, 80% instruksi wajib dalam bahasa Indonesia. Untuk kompetensinya sendiri, Bapak Ibu, kompetensi pertama yang akan dilihat ya. Pertama, bagaimana mengembangkan lingkungan kelas dan memfasilitasi murid atau peserta latih belajar secara aman dan nyaman. Jadi peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid ataupun peserta latih, strategi komunikasi yang baik. Lalu untuk kompetensi 2, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi para Bapak Ibu calon pengajar praktik memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh atau menerapkan pengetahuan. Lalu kompetensi yang ketiga itu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau yang dikatakan sebagai self-regulated learning. Jadi peserta melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang akan dilihat lagi adalah kompetensi keempat, mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu dapat merancang strategi penilaian yang baik. Kita akan masuk ke seleksi wawancara. Durasinya 60 menit. Untuk seleksi wawancara, petunjuk khususnya, Bapak Ibu akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan yang dapat dilihat melalui SIM PKB. Lalu Bapak Ibu meletakkan komputer atau gawai yang mampu menangkap suara dan gambar kandidat dengan baik. Peserta mengakses tautan Google Meet seleksi wawancara melalui SIM PKB. Jika Bapak Ibu terputus di tengah seleksi, silahkan masuk ke tautan Google Meet kembali. Jadi tautan yang sama. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang asesor. Lalu selama wawancara, kandidat diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Petunjuk khususnya, tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi wawancara adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Jadi dapat dilihat gambarnya ya Bapak Ibu, sehingga wajah dari calon pengajar praktik yang mengikuti seleksi wawancara dapat terlihat dengan baik. Lalu ini adalah kompetensi yang akan dilihat nantinya pada saat wawancara yang Bapak Ibu ikuti ya. Yang pertama adalah tujuan atau misi, menjalani panggilan hidup sebagai pengajar praktik yang memberikan dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Jadi sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi anak didik dan lingkungan sekitar. Lalu kompetensi yang kedua adalah inisiatif untuk mengambil tindakan sebagai pengajar praktik yang bertindak segera untuk mencapai tujuan
melakukan tindakan untuk meraih sasaran dan melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan juga mandiri. Kompetensi yang ketiga, membangun hubungan yang positif, mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar praktik. Lalu kompetensi yang keempat yang akan dilihat di dalam wawancara juga, itu adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi di sini sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar praktik, aktif menemukan cara-cara efektif dan terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Kompetensi yang kelima itu adalah pembinaan dan pementoran. Jadi di sini melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap aktif dari coachee, rekan kerja, pengajar, atau orang lain yang kelak membantu dan menunjang untuk sukses di masa mendatang. Untuk kompetensi yang keenam adalah orientasi pada peserta didik atau latih. Jadi menempatkan prioritas yang tinggi terhadap perspektif anak didik atau peserta latih, mengimplementasikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak didik ataupun peserta. Dan kompetensi yang ketujuh adalah kematangan beretika. Jadi di saat wawancara ini juga akan dilihat Bapak Ibu untuk kompetensi kematangan beretika, kapasitas diri sebagai pengajar praktik yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang ada. Lalu bagian lainnya ya Bapak Ibu, mohon kesabaran Bapak Ibu selama proses seleksi hari ini, dan pastikan Bapak Ibu untuk sambungan listrik, internet ya, dan kalau bisa ada cadangan kalau memang daerah atau wilayah Bapak Ibu sering mengalami gangguan listrik, mati lampu misalnya, ataupun internet yang sering terganggu karena mati lampu. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan misalnya baterai laptop terisi secara penuh ya, ataupun perangkat yang digunakan, pastikan terisi secara penuh. Lalu Bapak Ibu misalnya kalau internetnya sering terganggu, bisa mencari wilayah atau daerah yang internetnya cukup stabil. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk masuk ke ruang Google Meet, mohon dicoba lagi. Jika terjadi kendala teknis saat mengikuti sesi seleksi yang tidak bisa diatasi, informasikan kepada tim pemantau melalui kontak WA yang tersedia di menu seleksi. Lalu kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Jadi dilarang Bapak Ibu menyebarkan di dalam YouTube ataupun WhatsApp ataupun segala bentuk rekaman ya di dalam internet. Lalu yang keenam, dilarang melakukan plagiarisme saat unduh RPP ataupun rencana pendampingan. Jadi dilarang Bapak Ibu untuk copy paste ya, memplagiat sebuah RPP ataupun rencana pendampingan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses ke depan untuk wawancara dan juga simulasi mengajarnya. Sekian dari kami. Terima kasih Bu Anita atas paparan Ibu. Apakah akan dibuka beberapa pertanyaan atau kita lihat dari Q&A saja Bu?
Ini sepertinya ada Q&A berkaitan, tapi sebenarnya sudah Ibu jelaskan tadi. Kami dari Bapak Santoso Situmorang, kami akan mengajar secara luring atau tatap muka. Apakah kami bisa menggunakan Infocus sebagai salah satu media Bapak Ibu? Sebenarnya tadi Ibu Anita sudah menjelaskan ya Bu, bahwa saya terputus. Halo? Ya, Bu Elvida. Kok di sini hilang ya? Saya tidak bisa melihat ya. Oh ya. Ininya saya yang langsung blur. Jadi tadi Pak Santoso, Bu Anissa sudah menjelaskan, jadi pembelajarannya secara luring, bisa menggunakan kertas, jadi ataupun alat peraga, tapi bukan bentuknya Infocus ya Bu, atau share screen. Kemudian selanjutnya kita lihat ya Bu Anissa. Lebih banyak pertanyaannya sebenarnya nanti untuk Bapak Nasir nih nanti nih. Banyak berkaitan dengan RPP. Kalau begitu kita lanjut saja dulu Bu, baru nanti. Lanjut saja ya ke Pak Nasir ya Bu Anita. Baiklah. Terima kasih Bu Anita atas paparannya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Sebelum ke Pak Nasir, saya informasikan tadi Bu Anita sudah memaparkan berkaitan dengan waktu pelaksanaan simulasi mengajar, wawancara. Kalau simulasi mengajar itu 16 menit, wawancara sekitar 1 jam. Harap Bapak Ibu masuk sebelum waktunya minimal 3 menit ya Bu Anita. Kemudian nanti apa saja yang harus Bapak persiapkan sudah dijelaskan tadi oleh Ibu berkaitan dengan ruangan yang kondusif, peralatan cadangan, perangkatnya yang memadai, sinyal yang bagus, begitu juga kompetensi apa yang harus Bapak Ibu miliki pada saat baik wawancara, simulasi mengajar maupun wawancara. Demikianlah sesi untuk Ibu Anita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan paparan dari Bapak Muhammad Nasir berkaitan dengan SIM PKB. Di sini Bapak Muhammad Nasir belum melakukan paparan, tapi pertanyaannya sudah banyak menunggu Pak. Kepada Bapak Muhammad Nasir kami persilakan. Terima kasih Ibu Elvida. Selamat pagi Pak Kasiman, Pak Otong, Bu Rita, Pak Herman Yudi, dan sahabat saya, kawan saya Bu Anita Wulur yang sudah paparan di depan luar biasa pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pembawa acara kita, moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu calon peserta untuk pengajar praktik angkatan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami berbahagia sekali bisa bertemu Bapak Ibu walaupun lewat dunia maya. Ini kita bertatap maya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa sedikit memberikan pencerahan pertanyaan yang sudah banyak. Belum manggung udah banyak pertanyaan ini. Ini berarti banyak yang perlu diperjelas. Baik Bapak Ibu, ini pengalaman pertama Bapak Ibu harus melakukan simulasi mengajar dalam rangka seleksi calon pengajar praktik. Yang mana Bapak Ibu semua tadi sudah dipastikan Bapak Ibu adalah calon pendamping dari guru penggerak. Untuk itu kita harapkan Bapak Ibu sebagai calon guru pendamping atau pengajar praktik memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan bagaimana melakukan proses pendampingan, memberikan contoh dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kami akan izin share screen untuk presentasi pada pagi hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya presentasi saya? Sudah Pak Nasir? Iya, baik. Kita akan melakukan dua. Yang pertama adalah kandidat CPP, unggah RPP dan simulasi mengajar. Ya, karena ini semuanya by system dikembangkan oleh kami dari SIM PKB. Mungkin Bapak Ibu belum kenal, kalau sudah kenal ya alhamdulillah
kita kenalan kembali. Nama saya Muhammad Nasir, sehari-hari saya menjadi tim pengembang SIM PKB. Kemudian berikutnya kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu semua itu akan melakukan simulasi mengajar dan waktunya sudah ditetapkan tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2021. Nah, apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan menjelang pelaksanaan? Pelaksanaannya itu sudah nanti siang, ya. Jadi nanti siang di sesi siang itu sudah akan ada sesi pertama yang akan mulai. Bapak Ibu asesor 340-an sekian itu sudah mengatur jadwal, dan pagi ini Bapak Ibu juga mungkin sudah bisa melihat jadwal Bapak Ibu dalam melakukan RPP. Nanti saya akan demokan secara cepat bagaimana Bapak Ibu mengunggah RPP. Nah, kita mulai dengan unggah RPP dulu. Kemarin Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Terus kemudian Bapak Ibu diminta unggah RPP. Tapi banyak juga yang nggak unggah, berarti dia mabuk kemenangan ini. Pokoknya udah keterima menjadi pengajar praktek terus lupa tugasnya untuk mengunggah RPP. Tidak membaca, tidak mencari informasi, bahkan terus tidak melakukan apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu bahaya sekali. Ya, namanya kemenangan, Bapak Ibu diterima, bahagia, bersyukur, tapi lupa the next step-nya masih ada. Masih panjang Bapak Ibu, masih ada simulasi mengajar, masih ada wawancara. Setelah itu pembekalan. Belum tentu Bapak Ibu setelah pembekalan itu ternyata ada yang dinyatakan lulus, pembekalan 10 hari nggak hadir juga. Nah, itu kita ya. Nah, ini Bapak Ibu masuk kembali lagi, login masuk ke akun SIM PKB-nya. Saya ingatkan untuk akun SIM PKB Bapak Ibu, karena untuk calon pengajar praktik ini tidak semua berasal dari guru, tidak semua berasal dari lingkungan Kemdikbud, ada juga yang dari praktisi, konsultan pendidikan, akademisi. Nah, Bapak Ibu ini harus ingat benar untuk login menggunakan email Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian kalau guru pasti menggunakan akun SIM PKB. Bagaimana kalau lupa? Ini pertanyaan yang banyak sekali dihadapi. Guru-guru kalau lupa langsung ke dinas pendidikan, ya, ke operator dinas pendidikan. Ya, Bapak Ibu guru-guru ke dinas pendidikan sesuai jenjang. Kalau TK, SD, SMP di dinas kabupaten kota, SMA, SMK, kemudian SLB itu di dinas provinsi. Kalau Bapak Ibu dari umum itu bisa melakukan riset password dengan menggunakan fitur riset password di lupa kata sandi yang ada ini. Nanti diminta emailnya untuk dikonfirmasi dikirim ke email. Kita lanjut. Nah, begitu Bapak Ibu login muncul informasi ini. Ya apa ya? Bapak Ibu langsung diberikan informasi, salam guru penggerak, selamat Anda dinyatakan lulus. Ya, selamat dulu ini Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Ya, 2.206 orang dinyatakan lulus tahap 1. Ingat Bapak Ibu, 2.206 ini adalah saingan yang harus Bapak Ibu hadapi dalam rangka seleksi kali ini. Untuk itu, pantaskan Bapak Ibu memang membuat RPP terbaik. Lengkapi, ini udah dijelasin di situ. Untuk simulasi mengajar, keputusannya sudah bisa diunduh di situ. Jadi Bapak Ibu tadi yang Mbak Anita jelaskan, Bapak Ibu sudah bisa lihat unduh di dokumen tersebut. Kemudian, sebelum melakukan simulasi mengajar, calon pengajar praktik diwajibkan menyusun RPP dan mengunggahnya pada SIM PKB peserta tersinkron pada guru berbagi. Nah, di sini ternyata banyak Bapak Ibu yang cuman menuju ke guru berbagi, tetapi terus tidak melakukan sinkron. Sudah dijelaskan juga rentang waktunya 24 Juni sampai kemarin 29 Juni jam 12. Tiba-tiba ada yang baru sadar bangun juga. Lapor kemana-mana, oh Pak saya baru lihat tadi pagi. Saya ternyata terlambat. Berarti Bapak Ibu memang tidak aware terhadap pengumuman yang disampaikan. Asal lihat ditutup. Nah ini sudah mulai ciri-ciri siap-siap gagal kalau memang Bapak Ibu tidak aware terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Ya, itu bagian dari ujian ya. Terus kemudian tata cara pelaksanaan.
Nah, atas kebijakan Pak Kasiman, Pak Kapogja, alhamdulillah itu sudah diperpanjang Bapak Ibu untuk unggah RPP-nya itu diberikan sampai dengan batas jadwal waktu Bapak Ibu simulasi mengajar. Nah, ini kita upload, kita berikan ucapan terima kasih karena Bapak Ibu masih diberikan. Ya, terus kemudian tata cara pelaksanaan dan seterusnya dapat dilihat pada lampiran 25. Nah, setelah Bapak Ibu baca ini tutup, Bapak Ibu klik tutup, ini muncul jadwalnya. Sudah muncul di sini jadwal Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya menggunakan akun salah satu guru dari Papua. Ini izin Pak Faisal ya dari Wamena. Saya menggunakan akun beliau untuk memperlihatkan ini statusnya. Jadi seleksi simulasi mengajar wawancara. Untuk simulasi mengajar itu akan dilaksanakan 1-7 Juli 2021. Masih banyak juga yang nanya, Pak, di mana saya bisa lihat simulasi mengajar? Di mana saya bisa unggah RPP? Di sini Bapak Ibu kliknya. Ya, ini klik di situ. Seleksi mengajar 1-7 Juli, nanti yang wawancara setelah tanggal 9-17 Juli. Ini akan kita update informasinya, tapi Bapak Ibu udah siap-siap. Simulasi mengajar dengan wawancara itu satu card berdampingan. Sehingga kalau dia aktif, itu warna biru kayak gini muncul bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu klik lihat jadwal. Setelah lihat jadwal, di sini dimunculkan seleksi simulasi mengajar, penjelasannya lagi, seleksi simulasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Sudah diikut suruh, buat RPP sebuah instruksi, unggah RPP, konfirmasi waktu pelaksanaan, sesuai waktu yang telah dikonfirmasi, ikut seleksi. Ini ada tim pemantaunya, kebetulan ini tim pemantaunya dari Itali ini. Ada Mas Andika Mussolini, Ini nomor WA-nya, Bapak Ibu kalau klik warna hijau ini, kalau Bapak Ibu menggunakan web WhatsApp, itu langsung bisa chatting-chattingan sama Pak Andika Mussolini ini. Pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Itali. Terus kemudian buat RPP. Nah, di sini Bapak Ibu punya tugas adalah buat RPP. Jangan belum apa-apa, belum tahu buat RPP sudah chatting pendamping, Pak saya bingung cara melakukan unggah RPP. Nah, Bapak Ibu belajar dulu di sini nih. Buat RPP di sini tata cara, di sini ada panduan. Kemudian karena Bapak Ibu belum pernah buat RPP, ini Bapak Ibu buat RPP itu untuk bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali mempunyai RPP. Kalau yang sudah punya RPP. Maksudnya begini, kalau ada yang ternyata sudah unggah di Guru Berbagi, itu tinggal klik ini sudah punya RPP. Pertanyaan nanti peserta nanya, kok sistem tahu Pak, saya punya. Bapak Ibu kan SSO, kita menggunakan single sign on. Bapak Ibu login di Guru Berbagi, dan juga guru PKB itu menggunakan akun SIM PKB yang sama. Sehingga kita bisa menarik data Bapak Ibu ke situ. Ya, sistem membaca. Ya, jadi sistem membaca bahwa, oh Pak Faisal itu sudah pernah mengunggah RPP, judul RPP-nya itu ini. Ya, ini kalau sudah punya RPP, klik. Kalau buat RPP di sini. Nah, kita buat RPP. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu, saya kembali sedikit. Ketika Bapak Ibu klik buat RPP, itu menuju ke sini. Ya, ini langsung menuju ke sini Guru Berbagi. Dan Bapak Ibu langsung di sini dijoinkan login. Itu otomatis karena SSO, sehingga di Guru Berbagi dengan SIM PKB itu sudah langsung terkoneksi. Tidak perlu lagi login dari awal. Ini Bapak Ibu udah login di dalam. Terus kemudian di sini ada ini saya kasihin linknya app.minguruberbagi.simpkb.id. Ya, ini berbagi RPP, kemudian ini berbagi artikel. Kita fokus pada berbagi RPP Bapak Ibu. Ini ada ketentuan teknis. Sudah disebut file dibuat dalam bentuk PDF. Nama file rencana pembelajaran, judul kelas, ukuran file maksimum ya 2 mega. Hal-hal yang perlu disertakan dalam file, nama pembuat rencana pembelajaran, nama sekolah, instansi, email, rencana, ya topik, tema, dan pembelajaran, dan seterusnya. Nah, karena halaman ini cukup gede, Bapak Ibu gulir ke bawah, ini muncul RPP saya. Ini kalau halaman ini digulir ke bawah, ini munculnya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti di situ ada berbagi RPP sekarang.
Bapak Ibu klik berbagi RPP sekarang atau RPP saya. Ya. Ketika Bapak Ibu klik berbagi RPP, nah di sini dilihat RPP-nya. Ternyata Pak Faisal ini cukup rajin berbagi RPP. Ini guru yang luar biasa ini. Dalam artian pengajar praktik yang luar biasa. Beliau itu membuat beberapa RPP sejarah. Beliau berbagi ke guru-guru yang lain. Ini sudah memperlihatkan praktik baik dari guru tersebut. Kalau ada guru yang sama sekali nggak pernah berbagi, berarti gurunya memang tidak punya, belum punya untuk berbagi. Nah untuk ini kita ajak. Kenapa kita ngajak Bapak Ibu ke sini? Biar Bapak Ibu juga tahu, oh Kemdikbud tuh nyiapin satu fasilitas untuk kita berbagi. Semakin Bapak Ibu berbagi pengetahuan, insya Allah Bapak Ibu semakin pinter, punya amalannya banyak, kan begitu. Nih RPP-nya beliau sudah bikin nih. RPP calon pengajar praktik guru penggerak luar biasa. Sudah ada gambarnya, beliau sudah buat, ini cukup bagus. Terus kemudian ternyata RPP beliau sudah terbit. Dalam artian RPP beliau ini udah bisa dilihat oleh seluruh guru di Indonesia. Ya, kapan lagi Bapak Ibu punya tulisan bisa dibaca oleh orang se-Indonesia, apalagi di kalangan guru. Nah kalau belum Bapak Ibu klik tambah RPP di sini. Klik tambah RPP, kemudian di sini judul tambah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu lengkapi fotonya, gambar ilustrasinya lah ya. Setelah itu klik, lagi lengkapi digulir ke bawah, ini judul RPP. Ini judul RPP harus jelas tadi ya. Biar Bapak Ibu tidak pusing-pusing nyarinya nanti, karena kalau banyak repot. Kemudian jenis RPP harus luring. Kemudian deskripsi RPP ya. Di sini deskripsi minimal 200 karakter, maksimal 500 karakter. Bapak Ibu harus menulis apa yang ingin Bapak sampaikan dari RPP itu. Tadi teknis RPP sudah disampaikan ya, RPP itu adalah RPP luring, waktunya sudah sekian menit itu sudah ditetapkan. Jadi bukan RPP 90 menit, tapi RPP yang Bapak buat ini adalah RPP yang Bapak Ibu akan pakai saat simulasi mati. Kemudian di sini ada jenjang, tingkat, kelas, dan mata pelajaran. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau saya dari perguruan tinggi, umum, dan seterusnya? Silakan Bapak pilih salah satu, kemudian Bapak tetapkan apa yang ingin Bapak sampaikan. Nanti pada saat simulasinya, nanti tim pemantau akan tahu. Ya, Bapak Ibu pasti memperkenalkan diri, mohon maaf, saya bukan dari pengajar gitu ya, bukan dari guru, sehingga mungkin jenjang Bapak Ibu boleh pilih yang mana Bapak Ibu paling gemari atau sukai. Ya. Kemudian kata kuncinya apa? Dalam artian ini tag ya. Bapak Ibu bisa tag contoh CPP, SM, terus kemudian materinya yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian lampiran berkas. Di sini ternyata kita udah naikin lampiran berkasnya maksimum 10 mega. Bentuknya PDF. Ada kemarin yang kirim, Pak saya nggak bisa nggak RPP. Ternyata waktunya sudah habis. Sekarang dibuka, mumpung setelah ini Bapak Ibu lakukan kembali. Setelah itu Bapak Ibu klik centang di sini, centang setuju, sudah ya, terus kemudian simpan. Ketika Bapak Ibu udah simpan, ini muncul di sini. Kita kembali lagi ke SIM PKB, ya. Ini tadi kan Bapak Ibu, maaf. Nah tadi ini kan Bapak Ibu di sini. Setelah itu Bapak Ibu kembali di guru berbagi, ini guru berbagi. Bapak Ibu kembali ke SIM PKB. Bapak Ibu udah buat RPP, sekarang konfirmasi RPP. Konfirmasi RPP itu adalah menyatakan bahwa saya itu udah bikin RPP di guru berbagi. Saya ingin mengkonfirmasi, banyak sekali peserta yang tidak melakukan ini karena dia nggak baca panduan. Ya, setelah Bapak Ibu klik mendeteksi ini, sistem mendeteksi RPP yang sudah Anda buat. Tadi beliau sudah buat RPP, itu otomatis kembali ke SIM PKB, terus kemudian klik di sini konfirmasi. Ya pilih. Ini ketika dia pilih muncul. Ini adalah RPP yang pernah dibuat oleh Bapak kita Pak Faisal. RPP sejarah kelas 12, RPP sejarah kelas 12 lagi, RPP sejarah peminatan kelas 12. Nah, beliau ini bikin beberapa RPP. Nah, di sini ternyata yang dia mau pakai adalah RPP calon pengajar praktik guru penggerak. Ketika dia klik, nah muncullah di sini dia udah pilih RPP calon pengajar. Ini telah pilih RPP yang dibuat, and then kemudian konfirmasi RPP.
konfirmasi RPP yang dibuat itu berarti Bapak Ibu sudah punya RPP, kemudian konfirm. Nih, jadi kalau sudah RPP itu muncul judulnya di sini. Centang hijau ini muncul RPP calon pengajar praktik guru penggerak. Setelah pilih yang RPP yang dibuat, kalau Bapak Ibu ternyata ragu-ragu mau ubah silakan. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ubah harus dilakukan konfirmasi ulang. Dan usahakan judul dari yang RPP yang dibuat diubah. Kenapa? Kalau dibuat sama takutnya Bapak Ibu milih judul lama yang sudah dihilangkan. Sehingga ketika nanti asesor klik ternyata Bapak Ibu tidak punya RPP. Itu akan menurunkan penilaian terhadap Bapak Ibu ya. Dalam artian si asesor kebingungan apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kok tiba-tiba begini begitu dan seterusnya pada saat simulasi mengajar tersebut. Setelah Bapak Ibu ubah RPP atau sudah simpan, ini berarti Bapak Ibu sudah selesai. Nah, kita harapkan semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini itu sudah unggah dan statusnya sudah seperti ini tampilannya. Ya, sudah konfirmasi RPP. Nah, terkait jadwal nanti Bapak Ibu tinggal cek jadwal. Kenapa? Karena sampai pagi ini Bapak Ibu asesor masih baru saja selesai set jadwal jam 8 tadi, akan kita distribusikan, nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat jadwal Bapak Ibu di pagi ini, Bapak Ibu akan dapat di jam berapa. Setelah itu Bapak Ibu kita klik detail jadwal. Setelah Bapak Ibu lihat ketik detail jadwal, Bapak Ibu akan mendapatkan sesi. Ya, nanti Bapak Ibu ketika masuk di sesi simulasi mengajarnya, nanti siapkan datanya ya. Ini nanti ada waktunya sudah ditetapkan. Kemudian ada timing waktu kapan Bapak Ibu akan melakukan. Terus kemudian Bapak Ibu klik simulasi mengajar, nanti langsung muncul Google Meet-nya seperti ini. Ya. Jadi semuanya by system di dalam. Banyak yang tanya, ya ini terkait jadwal. Ya, ini contoh. Terus kemudian banyak yang nanya, itu Google Meet-nya bagaimana itu Pak? Kami bisa dapatkan linknya. Ya Bapak Ibu klik di sini di simulasi mengajarnya. Begitu Bapak Ibu klik, nanti langsung muncul link Google Meet. Karena Bapak Ibu bukan pemilik room, Bapak Ibu harus ask to join. Ya minta izin, tok, saya calon pengajar praktik, sudah siap di jam saya akan masuk. Ya kalau belum dibuka link Meet-nya ya Bapak Ibu tunggu, karena memang diminta nunggu. Begitu jamnya, Bapak Ibu kalau sudah dibuka, Bapak Ibu ask to join, nanti biar masuk. Kalau belum juga dibuka, contoh mungkin asesornya belum terdatang, Bapak Ibu silakan menghubungi pemantau untuk meminta asesor bisa membuka room meeting-nya. Ya, nah, ini untuk ask to join. Setelah itu, Bapak Ibu mulai melakukan konfirmasi data Anda, ikut arahan tim penilai, kemudian ya kita berharap Bapak Ibu semoga sukses dalam artian selama simulasi mengajar jaringan lancar, handphone Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik, suara Bapak Ibu jelas, asesor pun juga dapat menonton Bapak Ibu memberikan simulasi mengajar. Setelah Bapak Ibu di dalam sini selesai, ketika asesor meminta Bapak Ibu keluar, silakan Bapak Ibu keluar dari room. Karena ada asesor melakukan integrasi nilai. Jadi kalau diminta keluar, Bapak Ibu keluar, jangan terus saja di dalam pengen mendengar pembicaraan asesor. Silakan Bapak Ibu keluar, end session, ya atau leave meeting, terus kemudian Bapak Ibu sudah bisa melihat detail jadwal yang ada. Ya itu sudah selesai, seluruh proses perekaman sudah selesai. Nah bagaimana tips dan triknya? Ya. Pastikan bersiap 30 menit sebelum sesi dimulai. Dalam artian begini, Bapak Ibu tuh udah login di SIM PKB-nya itu 30 menit. Sudah siap-siap. Ya. Jadi tidak grogi, udah siap-siap. Jangan sampai 5 menit baru buka laptop, belum lagi laptopnya lemot, belum cari koneksi dan seterusnya. Itu pasti panik. Karena waktunya sempit sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu asesor kita ini sibuk. Karena 30 menit kalau Bapak Ibu tidak muncul, Bapak Ibu asesor itu 30 menit berikutnya itu sudah ada jadwal lagi. Ya. Jadi tidak hanya ngurusin Bapak Ibu saja. Kalau Bapak Ibu sendiri terlambat, Bapak Ibu harus sudah siap 30 menit.
sudah masuk, tapi jangan masuk ke room. Ya, saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu bersiap di SIM PKB, tapi jangan masuk ke room dulu karena banyak kejadian yang masuk ke room itu dikeluarkan sama asesor, akhirnya pada sesi dia nggak bisa masuk di Zoom karena dia terdeteksi pernah di-kick atau dikeluarkan dari room. Makanya kalau begitu Bapak Ibu masuk, terlanjur klik bergabung, Bapak Ibu diminta keluar baik-baik. Jangan sampai di remove. Kalau di remove oleh asesor, Bapak Ibu tidak bisa join lagi di link itu. Harus ganti link. Kemudian pastikan koneksi jaringan Anda stabil. Ya, pastikan perangkat laptop tadi sudah ya. Pastikan Anda dalam keaktif login akun Gmail-nya ya di Google Chrome tadi atau bisa mengakses layanan Google Meet. Jika Anda menggunakan gawe smartphone, pastikan Anda telah terpasang aplikasi Google Meet. Nah, ini beberapa langkah bagaimana cara Bapak Ibu mengunduh aplikasi Meet tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu buka Google Play, setelah terus kemudian ada di Play Store, kemudian Bapak Ibu cari Google Meet. Setelah Bapak Ibu dapat Google Meet-nya, terus kemudian Bapak Ibu install. Ya, ini Google Meet, ya, terus kemudian install muncul nanti di tempat di HP Bapak Ibu atau di gawai Bapak Ibu Meet seperti ini. Terus nanti Bapak Ibu bisa gunakan dia untuk ini. Ini tadi sudah disempatkan untuk Astu join dan seterusnya, ya. Terus kemudian ini panduan. Ini Bapak Ibu bisa melihat panduan guru penggerak, ya. Bapak Ibu bisa cari di bantuan.simpkb.id. Ya, nanti kemudian Bapak Ibu bisa cari dengan simulasi mengajar. Saya kira begitu Bapak Ibu untuk penjelasan saya secara singkat. Nanti apabila ada pertanyaan, kami buka pada sesi pertanyaan dan tanya jawab. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Nasir. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan sebelum dijelasin, tapi secara garis besar apa yang peserta tanyakan itu justru sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Nasir. Mulai dari, Bu, apakah RPP boleh dirubah? Boleh. Apakah RPP bisa dirubah? Bisa ya Pak. Saya udah praktisi gitu kan. Ada juga bertanya tadi, apa saya masuk jenjang yang mana? Tadi dijelaskan sama Pak Nasir, silakan pilih jenjangnya, tentukan jenjang ibu sendiri, terus unggah RPP-nya. Bu, saya tidak bisa konfirmasi RPP, ternyata tadi sudah dijelaskan, ibu tidak bisa unggah RPP karena hanya mengunggahnya baru di guru berbagi, belum dimasukkan di SIM PKB, belum disinkronkan, seperti itu. Jadi untuk Q&A selanjutnya akan dibantu oleh host untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Oh, dibantu sama Mas Otong tuh. Saya hanya mengunggah RPP, guru berbagi saja, tidak tahu kalau harus unggah RPP di SIM PKB. Bagaimana solusinya? Silakan Pak Nasir. Baik, solusinya adalah silakan Bapak Ibu login ke SIM PKB-nya. Maaf, izin share screen, boleh? Sebentar. Ini Bu, ya. Jadi ibu yang tadi bertanya, ya. Ibu yang tadi bertanya itu ibu masuk ke SIM PKB-nya. Terus kemudian setelah itu lihat jadwal, ya. Terus kemudian di sini lakukan konfirmasi RPP. Ya, jadi contoh ini mau RPP, ini konfirmasi RPP di sini nanti muncul, Bapak Ibu klik di sini, langsung muncul judul RPP yang Ibu Bapak sudah unggah di guru berbagi. Setelah selesai, Bapak Ibu confirm, kemudian selesai, sudah Bapak Ibu punya tugas. Demikian. Mudah-mudahan bisa jelas ya Ibu yang bertanya. Selanjutnya Mas Otong. Kemarin saya sudah mengupload RPP, apakah RPP yang sudah unggah tersebut masih bisa dibenahi dan diunggah lagi? Ya, masih, Pak Agus masih bisa dan masih bisa diunggah lagi asalkan jadwal simulasi mengajar Bapak belum lewat.
Ya, jadi kalau memang mau diubah, mau diperbaiki, lakukan sekarang. Jangan sampai nanti jam 13. Takutnya Bapak dapat sesi pertama di hari ini. Perkenalkan, saya Ida Rita Sumantri dari SMKN 1 Tapan Bondowoso, FPP Guru Berbagi. Namun ketika akan konfirmasi, saya tidak melihat adanya menu atau link. Nah, beliau tidak melihat bagaimana cara mengkonfirmasinya, Pak Nasir. Baik, Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan, silakan di-refresh kembali. Mungkin ini dilakukan kemarin ya. Sekarang kan sudah diperpanjang, silakan Bapak Ibu lakukan seperti tadi dijelaskan. Oh, iya. Karena kemarin sudah sempat ditutup ya Pak Nasir, makanya tidak Betul. muncul link konfirmasi ya untuk mengkliknya ya. Jadi Ibu silakan dicek kembali ya, Bu Ida. Selanjutnya kita lihat pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian Banunu. Oh, ini berkaitan dengan simulasi mengajar. Memanfaatkan media video sebagai ini ya, sebagai bahannya ya. Tadi ini sebenarnya untuk Ibu Anita ya. Ya, tapi itu Bu mungkin Anita yang tadi sudah menjelaskan, jadi tidak perlu share screen atau pakai infokus atau video, jadi Ibu belajarnya seperti mengajar luring saja ya Bu Anita. Ya, tadi sudah dijelaskan. Itu Pak Tom. Boleh tidak saat praktek mengajar dibantu oleh teman untuk fokus kameranya? Kalau ini saya rasa boleh. Atau Bu Anita punya pendapat lain, silakan Bu Anita. Ya, bisa saja Bu, itu hanya teknis saja kan ya? Iya, mempermudah ya Bu Anita. Baik, lanjut Pak Anwar, sudah dijawab ya. Pada alat peraga, untuk meletakkan alat peraga jika ada meja susun sebaiknya bagaimana? Oh, ya lebih senyaman Bapak Adriansa saja ya. Kalau itu kan lebih ke teknisnya Bapak, senyamannya Bapak seperti apa, monggo. Yang penting terlihat ya Bu Fida. Iya, yang penting Bapak itu setengah badan terlihat ke atas seperti itu. Lanjut Mas Otong. Mohon informasi apakah FPP dapat untuk praktek mengajar yang sasarannya siswa atau satuan atau acara pelatihan sasarannya bukan siswa. Jadi dia buat RPP itu siswa atau bukan siswa Bu Anita? Iya, tergantung backgroundnya Bu. Kalau misalnya guru dan memang sudah mengajar siswa, silahkan mengunggah RPP begitu ya. Kalau memang backgroundnya mengajar pelatihan untuk atau pendampingan ya untuk orang dewasa, silahkan juga. Bebas ya Bu Anita. Monggo Pak Ibrahim, boleh siswa sesuai dengan kompetensi yang Bapak miliki ya. Selanjutnya Mas Otong. Selamat pagi Bu, jika kami dari unsur dosen dan biasa mengajar MK dipertanya apakah sama RPP harus RPP di sekolah atau bisa RPP kuliah pembelajaran? Oh, tadi sudah dijawab di atas ya sebelumnya ya, jadi boleh Bapak Ibu. Bu Maria Alina Francisca. Selanjutnya, pada saat SM atau wawancara, apakah ada penjadwalan ulang jika terdapat kendala teknis misalnya listrik? Oh, baik Bapak Ibu, karena saya sekaligus juga pemantau, jadi memang boleh Ibu. Jadi saya jawab langsung ya, jadi boleh dan itu sistemnya tidak by system, jadi antara Pak Robert Welly dengan pemantaunya dan kedua asesornya. Jadi penjadwalan ulangnya manual saja ya. Baik Pak Robert, selanjutnya. Izin bertanya, saya sebagai guru BK, saya juga membantu mengajar PPKN. Apakah saya simulasi mengajar nanti RPP MAPAL? Oh, ini tadi sudah juga ya, hampir sama. Jadi bebas, Ibu mau membuat RPP-nya yang mana yang Ibu merasa lebih memahami. Selanjutnya, saya Dian Misesani dari Kosmomere. Saya sudah menyiapkan SAP untuk guru, tetapi pada pilihan sistemnya maksimal SMA. Pada saat simulasi, apakah tidak bisa memakai media atau bukan share screen? Terima kasih. Silakan Bu Anita atau Pak Nasir yang mau menjawab. Dua-duanya ada di sini. Bu Anita, share screen sebenarnya tadi sudah ada juga sih dijelasin. Iya, karena mengajarnya secara luring ya Bu ya. Iya. Ya, jadi tidak perlu share screen. Share screen ya Bu Anita, iya. Jadi Bu Dian, karena tadi sudah dijelasin ya, jadi seakan-akan mengajar di kelas secara luring, jadi ya persiapannya cuma seperti itu saja, alat peraga untuk mengajar luring ya.
Selanjutnya, sudah nggak ada lagi. Jadi pada intinya sebenarnya banyak kan berkaitan dengan teknis pada saat simulasi mengajar, apakah boleh memakai fokus atau bukan, tadi sudah jelasin. Kemudian RPP juga sebenarnya Bapak Ibu semua, jangan takut mengklik. Jadi sistem PKB itu semua yang hijau silakan diklik saja, karena di balik tombol hijau disitulah informasi yang sangat penting yang bisa Bapak pelajari. Jadi begitu klik tombol di sini. Nah biasanya rata-rata Bapak Ibu itu takut mengklik, takut salah gitu kan. Jadi seperti kata Pak Nasir tadi, silakan klik karena di baliknya itu banyak sekali informasi yang sebenarnya sudah secara detail dimasukkan oleh tim PKB, bagaimana cara mengunggah RPP, bagaimana mensinkronkannya, jika terjadi kesalahan bagaimana merubah RPP, begitu juga tadi penjelasan Bu Anita berkaitan dengan pelaksanaannya, harus metodenya luring, jadi tidak perlu share screen, tidak perlu menyiapkan infokus, waktunya juga sudah dijelaskan tadi semuanya ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sesi briefing berjalan dengan lancar.